Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di sini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Pembelajaran materi kelas 3 ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, di sini kakak akan menyampaikan dua materi. Yang pertama itu ialah ciri-ciri makhluk hidup dan pengelompok makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, makhluk hidup bernapas, makhluk hidup tumbuh, makhluk hidup bergerak, dan makhluk hidup peka terhadap rangsang. Dan yang kedua, pengelompok makhluk hidup. Pengelompok makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan itu ada 5. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan tempat hidupnya, pengelompokan berdasarkan cara bergeraknya, dan pengelompokan berdasarkan jenis makanannya, pengelompokan hewan berdasarkan penutup tubuhnya, dan pengelompokan berdasarkan cara berkembang biak. Nah, selanjutnya pengelompokan tumbuhan. Pengelompokan tumbuhan ini ada 4. Yang pertama, pengelompokan tumbuhan berdasarkan keping bijinya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan akarnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan daunnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan batangnya. Baik, berikut ini penjelasannya. A. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Hewan membutuhkan makanan, manusia membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari dapat mati. Hewan pelihara yang tidak diberi makan menjadi lemah, bahkan akhirnya dapat mati. Manusia dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan menyerapnya dengan menggunakannya. Manusia membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Manusia merasa lapar jika terlambat makan. Jadi makhluk hidup membutuhkan makanan agar tetap hidup. Selanjutnya, yang kedua yaitu makhluk hidup berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kucing, kambing, sapi, dan gajah berkembang biak dengan beranak. Sebaliknya, ayam, burung, dan katak berkembang biak dengan bertelur. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Pengembang biak secara alami misalnya melalui tunas, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara buatan dapat dilakukan dengan cangkok dan stek. Selanjutnya yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup tumbuh mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan daun. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Coba bandingkan tinggi badanmu dengan adikmu. Bandingkan pula tinggimu sekarang dengan kamu yang 5 tahun lalu. Pasti berbeda kan? Mengapa? Karena mengalami perkembangan, begitu pula dengan pertumbuhan hewan. Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan, semakin lama batangnya membesar, daunnya rimbuh, dan akarnya kuat. Yang keempat, makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan hidup meskipun tidak makan sehari. Akan tetapi, manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernapas. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan ingsan. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan insang. Namun, ada juga hewan laut yang bernapas dengan paru-paru, misalnya paus dan lumba-lumba. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit, misalnya cacing tanah dan katak. Selain itu, dengan paru-paru, katak dewasa bernapas dengan kulit kecabang, bernapas dengan insang. Selanjutnya, 5. Makhluk hidup bergerak. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan sesungguhnya juga bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan berpindah tempat. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Contoh di sini kita mengambil yaitu tumbuhan putri malu. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Bekicot akan
memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsang. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya mata peka terhadap rangsang cahaya. Telinga peka terhadap rangsang suara. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup. Jika kekurangan air, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur. Bahkan, tumbuhan dapat mati. Jika kekurangan air, manusia akan merasa lemah. Bayi yang terkena diare akan kekurangan cairan dalam tubuhnya. B. Pengelompokan makhluk hidup. 1. Pengertian pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. A. Hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Cacing adalah hewan yang hidup di alam tanah. Dapatkah kamu menyebutkan hewan lain yang hidup di dalam tanah? Buaya dan kuda Nil termasuk hewan darat, akan tetapi mereka juga dapat hidup di dalam air. B. Hewan yang hidup di air. Berbagai jenis hewan hidup di air. Ada hewan yang hidup di laut, misalnya paus, ikan hiu, dan lumba-lumba. Ada juga ikan yang hidup di air tawar, yaitu ikan koi, ikan arowana, dan ikan mas. Ikan lele dan mujair juga hidup di air tawar. Air payau merupakan campuran dari air laut dan air tawar. C. Hewan yang hidup di udara. Burung dan jenis serangga hidup di udara. Hewan yang hidup di udara memiliki sayap untuk terbang, misalnya burung elang, kutilang, dan merpati. Banyak serangga yang hidup di udara, misalnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, capung, dan lebah. 2. Pengelompokan hewan berdasarkan cara bergeraknya. A. Hewan yang bergerak dengan kakinya. Beberapa hewan bergerak dengan kakinya. Ada yang berkaki 2 seperti ayam, angsa, dan burung. Ada yang berkaki 4 seperti kelinci, kuda, kambing, dan kucing. Kerbau, sapi, harimau, dan singa juga berkaki 4. Berbagai jenis serangga seperti semut dan belalang memiliki 6 kaki. Keluwing lipan dan kaki seribu memiliki banyak kaki. Ada juga hewan yang tidak memiliki kaki, misalnya cacing dan ular. Mereka bergerak merayap menggunakan perutnya. B. Hewan yang bergerak dengan sayapnya. Berbagai jenis burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Kupu-kupu, lebah, nyamuk, dan lalat menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung penguin adalah hewan yang memiliki sayap. Akan tetapi, sayapnya tidak dapat digunakan untuk terbang. Hal ini karena sayap penguin tidak berkembang sempurna. 3. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. A. Hewan pemakan tumbuhan. Kambing, kelinci, dan kuda merupakan hewan pemakan rumput. Burung pipit dan merpati merupakan pemakan biji-bijian. Kupu-kupu dan lebah memakan nektar. Nektar adalah cairan manis pada bunga. Keduanya memiliki alat isap untuk mengisap nektar dari bunga. B. Hewan pemakan hewan lain. Hewan pemakan daging, misalnya harimau, buaya, ular, dan daging, cicak, dan laba-laba, juga memakan hewan lain, yaitu dari serangga. Begitu pula dengan katak. Katak juga memakan serangga. Nyamuk adalah salah satu makanan katak. C. Hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ada juga hewan yang makanannya tumbuhan dan hewan. Ayam dan bebek selain pemakan biji-bijian juga memakan cacing dan ular. Beruang memakan ikan dan buah. Begitu juga dengan musang. Ada juga beruang pemakan madu, disebut dengan beruang madu. 4. Pengelompokan tumbuhan dan hewan lain. A. Penutup tubuh berupa bulu. Berbagai unggas memiliki penutup tubuh berupa bulu, misalnya ayam, bebek, dan beruang. B. Penutup tubuh berupa rambut. Hewan yang tubuhnya tertutup rambut tebal, antara lain seperti anjing dan kucing. Tubuh kelinci, kambing, dan singa juga ditutupi rambut tebal. Sebaliknya ada juga hewan yang penutup tubuhnya berupa rambut tipis, misalnya tikus, sapi, kerbau, dan kelelawar. C. Penutup tubuh beruang berupa cangkang. Bekicot, siput, kura-kura, dan kerang tubuhnya dilindungi cangkang. Hewan yang memiliki cangkang bertubuh lunak. Cangkang yang keras akan melindungi tubuh lunaknya. Ikan memiliki penutup tubuh berupa sisik. Demikian juga dengan ular. Berbeda dengan ikan lele yang tubuhnya ditutupi kulit. Katak, buaya, cicak, bunglon, dan kadal juga memiliki kulit. Kulit melindungi dari panas dan dingin. Kulit bunglon bahkan digunakan untuk menghindari pemasangannya. Caranya dengan berganti-ganti warna kulit. 5. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. A. Berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, ikan, ular, dan kura-kura berkembang biak dengan bertelur. Tahukah kamu hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur? B. Berkembang biak dengan cara melahirkan.
Kucing, kambing, kerbau, dan anjing berkembang biak dengan melahirkan. Hewan-hewan ini termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia akan menyusui anaknya. Masa kandungan hewan mamalia satu berbeda dengan mamalia lainnya. 6. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan keping bijinya. A. Tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan biji yang berkembang satu. Padi, salak, tebu, dan jagung adalah contoh tumbuhan monokotil. Tumbuhan jenis rumput-rumputan merupakan tumbuhan monokotil. B. Tumbuhan dikotil. Tumbuhan biji berkeping dua disebut tumbuhan dikotil. Mangga, kacang, dan durian adalah contoh tumbuhan dikotil. Rambutan, pepaya, dan jambu termasuk tumbuhan dikotil. 7. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan akarnya. A. Tumbuhan berakar serabut. Tumbuhan berakar serabut ini memiliki akar yang mempunyai serabut. Semua tumbuhan monokotil seperti jagung, salak, dan kelapa berakar serabut. B. Tumbuhan berakar tunggang. Semua tumbuhan dikotil yang ditumbuhkan dari biji lembaga memiliki akar tunggang, misalnya kacang tanah dan bayam. Akar tunggang terdiri dari satu akar pokok dan akar-akar kecil. Akar kecil merupakan perjabangan dari akar pokok. 8. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. A. Tulang dan daun menyirip. Daun jambu, bayam, dan mangga memiliki tulang daun menyirip. Bentuk tulang daun menyirip seperti susunan sirip-sirip ikan. B. Tulang daun sejajar. Daun tebu, padi, dan rumput-rumputan memiliki tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. C. Tulang daun melengkung. Tumbuhan dengan tulang daun melengkung adalah daun genjar dan gadung. Bentuknya merupai garis-garis lengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. D. Tulang daun jemari. Daun pepaya, singkong, dan jarak memiliki tulang daun jemari. Bentuk tulang daun jemari seperti susunan jari-jari tangan. 9. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan batangnya. A. Batang berkayu. Batang berkayu ukurannya dapat bertambah besar. Hal ini karena batangnya memiliki kombium. Pohon jambu dan pohon jati memiliki batang berkayu. B. Batang basah. Bayam memiliki batang yang basah. Batang basah pada bayam berair dan lunak. C. Batang rumput. Padi, jagung, dan tebu memiliki batang rumput. Batang rumput biasanya berongga. Batang rumput mempunyai ruas yang terlihat nyata. Baiklah adik-adik, sampai di sini penjelasan kakak pada hari ini. Terima kasih adik-adik, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.